Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi malam ini dalam renungan dan saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Dan saya percaya kita semua sudah menantikan suara Tuhan untuk terus berbicara kepada kita, untuk menguatkan setiap kita di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dalam Yesus Kristus, mari kita melihat dalam Habakuk pasal 2 ayat yang pertama yang akan melandasi renungan saya malam ini. Habakuk pasal 2 ayat yang pertama berkata demikian: Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nah, saudara-saudara yang diberkati dalam Yesus Kristus, pergumulan berat sedang dialami oleh Habakuk. Habakuk adalah seorang nabi yang diutus Tuhan di tengah-tengah umat yang percaya pada saat itu. Habakuk melihat bahwa di antara orang-orang yang benar itu ada yang sungguh-sungguh percaya, taat kepada Tuhan, tetapi ada juga yang tidak sungguh-sungguh dan tidak taat kepada Tuhan Allah. Habakuk melihat banyak pergumulan yang Tuhan izinkan dan seolah-olah Tuhan menjauh dan tidak ada di tengah-tengah mereka. Habakuk pada waktu itu apakah ia berputus asa dalam pergumulannya? Tentu tidak, saudara-saudara. Karena itu apa yang akan kita pelajari dari bagian ini? Apa yang akan kita pelajari dari seorang Habakuk di dalam pergumulan pada waktu itu? Yaitu Habakuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara, Habakuk dikenal dengan seorang nabi. Ia seringkali melihat bahwa orang yang percaya pada saat itu adalah orang juga yang boleh dikata mereka tidak sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan. Ada yang percaya, ada yang taat sungguh-sungguh, ada yang tidak. Habakuk bingung dengan melihat umat Tuhan pada waktu itu. Habakuk bingung mengapa Tuhan selalu pakai orang-orang benar untuk menerima ketidakadilan, penindasan yang sering terjadi di tengah-tengah orang-orang benar. Saudara-saudara yang diberkati di dalam Yesus Kristus, tetapi apakah Habakuk berputus asa? Tidak, sekali lagi. Apapun yang terjadi di akhir-akhir kehidupan kita, tentu kita pun belajar dari Habakuk untuk tidak putus asa. Jangan putus asa. Apapun yang terjadi akhir-akhir ini, saudara-saudara, kita melihat seolah-olah kita ditekan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, bahkan di lembah yang kelam. Seolah-olah tidak adil jika kita menerima semua pergumulan ini. Tapi kita harus belajar dari seorang Habakuk, tidak boleh untuk berputus asa. Jangan berputus asa. Terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terus mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berdoalah kepadanya. Apapun yang terjadi, percayalah bahwa Tuhan sangat peduli dan mengasihi setiap kita. Yang kedua yang kita mau belajar dari Habakuk yaitu tidak beranjak dan tetap berdiri teguh. Dikatakan aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan tegak di menara.
Saudara-saudara, Habakuk tetap dengan keyakinannya berdiri tegak dan tidak beranjak di hadapan Tuhan. Ini adalah luar biasa yang harus kita teladani dari seorang Habakuk. Di tengah-tengah pergumulan yang ada, ia tetap menyatakan kesetiaannya untuk berdiri teguh dan tidak beranjak. Dia tetap menantikan Tuhan dalam pertolongan itu. Saudara-saudara, Habakuk memilih iman yang kuat. Demikian setiap kita haruslah punya iman yang kuat, yang kokoh seperti iman Habakuk. Tidak beranjak dan tetap menantikan kemurahan Tuhan terjadi atas setiap kita. Menanti setiap pertolongan Tuhan dengan iman bahwa Tuhan tidak meninggalkan setiap kita. Saudara-saudara yang diberkati di dalam Yesus Kristus, jangan beranjak sedikit pun di hadapan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan dan tidak menantikan dengan sabar akan pertolongan Tuhan. Nantikan dengan sabar dan iman bahwa badai yang ada di hadapan kita akan berakhir. Jangan beranjak, karena itu kita tetap harus kuat di dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada. Mungkin kita berkata ini terlalu sulit, ini terlalu sulit untuk saya hadapi, untuk saya lakukan. Tetapi percayalah, ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sesulit apapun, menderita bagaimanapun, Tuhan tetap akan memampukan kita untuk menghadapi semuanya. Karena itu jangan sekali-sekali beranjak di hadapan Tuhan. Jangan memalingkan muka kita di hadapan Tuhan. Jangan kita marah kepada Tuhan. Tapi mari kita tetap berdiri tegap, tidak beranjak, dan tetap berada di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, yaitu nantikan jawaban Tuhan. Belajar dari seorang Habakuk dengan setia, dengan penuh keyakinan, ia menantikan jawaban atas setiap pergumulan yang ia hadapi. Dikatakan, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Dengan firman Tuhan kita akan belajar sabar, kita akan belajar untuk menantikan dengan tekun jawaban Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tidak akan setia dengan firman Tuhan, kita tidak pernah membuka Alkitab kita tidak pernah merenungkannya di dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kita menantikan jawaban Tuhan dalam pengaduan kita, dalam doa kita, dalam permohonan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin lebih gampang ya kita menantikan jawaban setiap pengaduan kita kepada orang lain. Mungkin lebih gampang ketika kita mengutarakan isi hati kita kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada sahabat kita. Gampang mereka memberikan solusi kepada setiap pergumulan kita. Tapi pertanyaannya, apakah solusi yang diberikan kepada kita benar-benar itu adalah jawaban Tuhan atas pengaduan kita? Apakah itu tidak mengecewakan kita? Saudara-saudara, tentunya yang sangat tepat yang kita mau lakukan dalam situasi apapun, yaitu pengaduan kita, jawaban dalam setiap pergumulan kita nantikan itu jawaban yang asalnya dari Tuhan sendiri. Mungkin kita belum melihat jawaban Tuhan dalam pengaduan kita kepadanya, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa apapun yang diperhadapkan kepada setiap kita, apapun yang terjadi dalam hidup ini, saat-saat ini, jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dalam hidup ini. Mari kita periksa kembali di mana kita menaruh harapan kita. Apakah kepada kekayaan, kepada kepintaran kita, kepada kedudukan kita, ataukah
kekuatan dan harapan kita taruh di hadapan Tuhan. Mari jaga hati kita. Saat masalah dan pergumulan, jangan menyalahkan Tuhan kita. Jaga sikap kita saat masalah dan pergumulan datang. Jangan sampai kita salah respon, saudara-saudara. Mari belajar dari Habakuk, tetap berfokus kepada Tuhan. Habakuk mengingatkan kepada kita bahwa dalam kesulitan apapun, dalam pergumulan apapun, ia menaruh harapannya kepada Tuhan, menanti jawaban Tuhan atas segala pergumulannya, atas segala pengaduan yang ia berikan kepada Tuhan. Ia percaya bahwa apa yang dia sudah naikkan kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab dengan kekuatan Tuhan sendiri. Karena itu, kita semua harus sabar menanti segala jawaban Tuhan dalam setiap pergumulan permohonan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk malam ini. Kebenaran firman Tuhan kami boleh renungkan, dan kami percaya dengan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan akan mampukan kami untuk menghadapi masa-masa sulit yang ada di hadapan kami. Teristimewa Tuhan, dengan COVID-19 ini banyak hal yang membuat kami untuk tidak bisa melakukan apa-apa di dalam hidup ini, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memampukan kami untuk melewati masa-masa sulit ini. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, bahwa kami supaya kami tetap menaruh harap kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu menyertai kami dengan sempurna, dan bahwa kami supaya kami sungguh-sungguh meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang memberikan pertolongan tepat pada waktu dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih, terpuji namamu Tuhan. Meteraikan firman Tuhan ini bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.